Jembatan Ancol dari sinetron, betul? Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak tergantikan. Ya, bahagia sekali ya, bahagia. Dan saya rasanya kalau misalnya peran saya digantikan dengan seseorang. Mike, kalau boleh diganti dulu. Di luar syuting boleh? Boleh. Ya. Saya ini kan dulunya perias, ya. Jadi waktu saya lagi ngerias pengantin. Terus selesai saya ngeliat pengantin, terus saya ngeliat anak buah saya belum selesai, ya kan, belum selesai. Akhirnya saya ikut bantuin. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke saya gitu, ya pasti dia mau minta didandanin, cuma dia ngomong gitu ya kan, mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Nah, akhirnya saya dandanin. Tapi anehnya, dia tuh tidak mau lihat ke kaca. Jadi kalau misalnya saya giniin, dia pasti mukanya nunduk lagi gitu terus ya kan. Akhirnya saya dandanin, selesai, dijajarin itu pakai rayu segala macam, dianya nggak ada, tapi saya nggak peduli ya kan, yang penting kerjaan saya selesai. Nah, besokan harinya datang keluarga si pengantin, pulangin sanggul, aksesoris segala macam, sambil nanya, Oji kemarin ada ngerias perempuan yang wajahnya mirip kayak si pengantin perempuan. Malam hari maaf. Misi manis betulnya belum selesai. Belum selesai. Jadi apa sebenarnya terjadi dengan si manis ini itu kita harus gali dan memberikan satu jawaban yang jelas kepada penonton kita. Karena itu saya dan Mas Andi memutuskan untuk melanjutkan kisah si manis ini. Kalau tidak selesai di si manis yang kedua, tentu akan ada ketiga, sampai mendapatkan jawaban jelas apa sebenarnya terjadi dengan si manis ini. Yang dilakukan oleh Andi untuk setiap film ini juga sudah masuk draft 8. Jadi bisa dibayangkan ketidakpuasan seorang sutradara terhadap senario dari draft 1 ke draft 7. Draft 7 tentu Andi banyak diskusi, Andi banyak terinspirasi kira-kira bentuk si manis dalam bagian 2 ini seperti apa. Dan saya merasa lebih dari biasanya Andi betul-betul memberi perhatian khusus terhadap film si manis Jembatan Ancol 2.
belum ikhlas atau tidak ikhlas? Mungkin tidak ikhlas. Terima kasih Pak. Param selalu mempercayakan peran Ozi kepada Ozi Saputra. Ada alasan tertentu? Ozi sangat menguasai perannya, karena itu sulit untuk digantikan oleh pemain lain. Apalagi keyakinan sutradara membuat saya lebih yakin bahwa Ozi memang mirip dengan karakter yang mungkin saat itu ada di Jembatan Ancol, yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya itulah kenyataan bahwa Ozi paling cocok untuk peran itu. Apa yang membuat Indah siap kembali memerankan si manis Jembatan Ancol 2? Karena dendamnya belum terbalaskan. Oke. Dendamnya belum terbalaskan dan merasa belum selesai. Seorang Indah Permatasari yang kita kenal, seorang sosok aktris dengan aktingnya yang sangat luar biasa, seperti kita lihat di Si Manis Jembatan Ancol 1, terpanggil kembali untuk memerankan Si Manis Jembatan Ancol 2. Ada cerita-cerita menarik dari Indah Permatasari dari memerankan Si Manis Jembatan Ancol. Mungkin yang bisa kita dengar Mariam pada Si Manis Jembatan Ancol 1 yang rasanya masih penasaran untuk diteruskan di Si Manis Jembatan Ancol 2. Kira-kira apa kesan-kesannya memerankan Si Manis Jembatan Ancol? Boleh. Udah menjadi Indah. Saya kembali lagi menjadi Indah Permatasari. Iya. Kesan-kesannya Iya. dari Mariam. Senang banget karena sudah dipercayakan kembali menjadi Mariam di Si Manis Jembatan Ancol 2. Dan pastinya kita optimis untuk melanjutkan cerita dan kehidupan Mariam. Dan Indah Permatasari pun tidak tergantikan ya, para mungkin ada alasan tersendiri. Ya mungkin. Terima kasih Pak. Mas Anggi, dengan adanya Indah Permatasari kembali di Si Manis Jembatan Ancol itu aku nggak pernah merasakan hal-hal gaib di saat syuting dan dimanapun sih, jadi kayaknya nggak pernah merasakan hal-hal kayak gitu sih. Yang gaib itu sebenarnya scene ya, SIM ya? scene yang banyak. Oh. Nggak bercanda. Dalam memberikan informasi misi yang belum selesai tadi untuk masyarakat Indonesia pecinta horor. Ya, jadi akan disuguhkan di Si Manis Jembatan Ancol 2 ini pertama teror, kedua teror lagi, dan ketiga teror kehidupan. Jadi di sini Si Manis akan ditayangkan meneror semuanya karena dia mencari keadilan, mencari apa yang harusnya ia dapatkan tapi tidak ia dapatkan. Jadi di sini legenda Si Manis akan bangkit, akan meneror banyak orang, akan ditakuti banyak orang, dan akhirnya dia akan berhadapan dengan nemastisnya dia yang juga hobi meneror orang dengan gayanya yang unik, yaitu karakter yang belum kita tampilkan yang pertama secara full. Ini juga merupakan sebuah yaitu sebuah proses yang harus dilewati dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang adalah itu semua dilewati oleh Si Manis dan semua karakter di sini gitu. Bahwa jembatan itu seperti kita ke kehidupan yang sudah ini itu ada sebuah jembatan yang harus dilewati. Ini dalam setiap hidup setiap orang dia itu merupakan sebuah proses yang harus dilewati. Ya. Dan saya yakin dari film ini juga ada pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Karena bukan hanya sekedar film horor, dari cerita yang akan diberikan di Si Manis Jembatan Ancol 2 pasti akan ada pesan untuk kita semua. Seperti yang tadi Mas Anggi ceritakan, dalam setiap hidup pasti kita harus melewati ujian-ujian, jembatan-jembatan itu.
ketika kita bisa melewati jembatan itu dengan mulus dan baik, kita naik kelas dan kita bisa melewati ujian itu dengan selamat dan melanjutkan kehidupan selanjutnya.